Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap yang bernyawa memiliki takdir. Setiap yang diciptakan memiliki takdir. Bahkan pepohonan saja sudah diketahui umurnya kapan oleh Allah. Bahkan dedaunan yang jatuh dari ranting-rantingnya pun sudah Allah takdirkan kapan dia jatuh. Di titik keberapa, di tanah yang mana. Bahkan Allah mengetahui debu yang berasal dari tubuh kita, setelah lepas dari tubuh kita larinya kemana. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz, kata Allah. Kami telah mengetahui debu yang berasal dari manusia itu setelah pergi lepasnya kemana, Allah mengetahuinya. Saking detail ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allahu alimun bikulli syai. Allahu alimun bidzatis sudur. Bima fis sudur. Allah mengetahui yang nampak dan yang tidak nampak. Oleh karena itu, ada beberapa rangkaian dalam takdir. Ada 4 rangkaian dalam takdir. 4 rangkaian dalam takdir. Yang pertama, tahapan pertama takdir itu, yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu, yaitu mengilmui segala sesuatu sebelum menciptakan. Jadi di antara sifat Allah, Allah itu memiliki ilmu segala sesuatu. Segala sesuatu. Dan ketika Allah hendak menciptakan, maka Allah sudah memiliki ilmunya. Jadi alam semesta ini yang besar yang kecil Allah ketahui, yang nampak yang tak nampak Allah ketahui, karena yang menciptakan lebih tahu tentang ciptaannya daripada yang diciptakan itu sendiri. Sehingga Allah lah yang lebih mengetahui tentang diri kita dibandingkan diri kita sendiri. Allah lebih mengetahui tentang diri kita melebihi diri kita sendiri. Bahkan Allah lebih mencintai diri kita melebihi diri kita sendiri. Bukankah kita tahu mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya kepada kita? Karena Allah mencintai kita. Bukankah kita tahu bahwa ada hadis di mana ada seorang ibu mencari anaknya di tengah-tengah pasukan. Setelah dia melihat anaknya dan mendapati anaknya, kemudian dia menggendong anaknya dan menyusuinya. Menggendongnya dengan penuh kasih sayang. Kemudian kata Rasulullah SAW, mungkinkah seorang ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api? Para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah. Maka Allah lebih mencintai kita dibandingkan ibu ini mencintai anaknya. Berarti kasih sayang ibu terbatas, sedangkan kasih sayang Allah tidak terbatas. Kasih sayang ibu ada batasannya, dan kasih sayang Allah tidak ada batasannya. Terkadang kasih sayang ibu masih diiringi dengan kekesalan kepada anaknya, tetapi kasih sayang Allah adalah murni karena Allah mencintai hambanya. Karena tidak ada satu zat pun yang mencintai kita melebihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahapan pertama adalah ilmu. Ilmu yang Allah telah miliki dan Allah akan terus memiliki keilmuan. Sehingga ilmu yang kita miliki saat ini bagian daripada ilmu Allah yang sedikit. Jadi Allah memberikan keilmuan kepada kita sangatlah amat sedikit. Sehingga banyak di antara kita yang tidak mengetahui tentang hikmah daripada yang Allah perintahkan, apa yang Allah ciptakan. Akal kita terbatas. Bukankah kita tahu bahwa mata kita saja tidak mampu melihat matahari dengan mata telanjang? Bukankah kita tahu fisik kita saja masih butuh istirahat? Bukankah kita tahu bahwa telinga kita tidak mampu mendengarkan suara yang kecil dan tidak bisa juga mendengarkan suara dengan frekuensi yang sangat besar? Apalagi akal kita diciptakan terbatas. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah mengatakan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Berarti ada hal-hal yang tidak mampu kita fikirkan dan tidak bisa kita fikirkan. Sebagai contoh, kita tidak bisa memikirkan mengapa sholat subuh itu 2 rakaat. Kenapa enggak 3 rakaat aja? Kenapa tawaf di Ka'bah itu 7 putaran? Kenapa enggak 8 putaran saja? Ini sifatnya ta'abbudi. Ibadah sifatnya ta'abbudi. Yang otak kita enggak make sense. Bukan karena itunya tidak make sense, tapi karena otak kitanya tidak mampu memikirkannya. Sehingga pada setiap kejadian dan hikmah mungkin terasa di awal sepertinya ini gak bisa masuk akal, bisa terjadi pada saya. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ketika mengimani takdir, dia senang dan tenang. Makanya hal-hal yang menjadikan Imam Hasan Al-Basri menjadi senang dan tenang dikarenakan dia tahu bahwa amal ibadahnya tidak bisa diwakili orang, maka dia fokus beribadah. Dia tahu bahwa Allah melihatnya, maka dia tidak menginginkan ketika Allah melihat dia dalam keadaan sedang bermaksiat kepadanya. Dia tahu bahwa
ada kebangkitan setelah kematian, maka dia tidak menginginkan kebangkitan yang buruk. Maka takdir yang telah menimpa kita sudah terjadi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memiliki keilmuan yang tidak terbatas, sehingga ilmu yang berada di Lauhul Mahfuz itu ilmu sebagian yang Allah berikan kepada pena untuk menuliskannya. Berarti bukan semua ilmu Allah, karena ilmu Allah tidak terbatas. Jadi apa yang berada di sini Lauhul Mahfuz? Yang berada di Lauhul Mahfuz adalah ilmu-ilmu yang berkenaan dengan makhluk dari semenjak makhluk diciptakan hingga hari kiamat. Sehingga kejadian-kejadian sebelum terciptanya makhluk dan kejadian-kejadian setelah hari kiamat tidak ditulis di Lauhul Mahfuz. Saya ulang. Berarti yang tertulis di Lauhul Mahfuz apa? Adalah kejadian ketika manusia, ketika alam semesta diciptakan, makhluk diciptakan hingga hari kiamat. Berarti sesuatu yang terjadi sebelum terciptanya alam semesta, yaitu azali. Jadi azaman sebelum terciptanya alam semesta dinamakan alam azali namanya. Azali. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, azali. Azali itu apa, Ustaz? Azali itu alam sebelum terciptanya seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah ada sebelum makhluk ciptaan Allah ada. Dan Allah sudah ada sebelum kata ada itu ada. Allah akan tetap ada meskipun kata ada sudah tidak ada. Itu namanya azali. Jadi sebelum zaman di mana waktu belum menjadi bagian daripada sebuah hukum kausalitas. Ya. Kalau sekarang waktu itu adalah sebuah apa? Makhluk. Waktu itu sebuah makhluk. Semua selain Allah adalah makhluk. Kayaknya hanya Allah sajalah yang khalik. Nah, berarti ilmu yang dituliskan di dalam Lauhul Mahfuz berarti hanya sebagian ilmu Allah. Karena ilmu Allah tidak terbatas. Oleh karenanya ketika para orang-orang kafir mereka menginginkan kehidupan balik kembali di dunia ketika mereka sudah berada di neraka, Allah tidak mengembalikan mereka. Kalla. Allah tidak akan memberikan mereka. Bahkan Allah mengatakan walau ruddu la'adu ila ma nuhan. Kalau mereka dikembalikan lima nuhan wa innahum lakadzibun. Kalau mereka dikembalikan pasti mereka akan melakukan yang sama dikarenakan hal tersebut sudah ditakdirkan kepada mereka. Di antara tahapan kedua, tadi tahapan pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah al-kitabah. Pencatatan. Sehingga setelah Allah mengetahui segala macam ilmu yang tidak terbatas, maka Allah menyuruh pena. Sehingga makhluk yang pertama Allah ciptakan apa? Pena. Sebelum alam semesta ini, sebelum manusia, sebelum jin, sebelum malaikat, sebelum arsy, sebelum langit, maka Allah menciptakan pena. Kemudian pena menulis. Diperintahkan oleh Allah, uktub maqadiral khalaiq ila an taqum as-sa'ah. Tulislah takdir-takdir seluruh makhluk sampai hari kiamat. Berarti sampai hari kiamat saja. Ila an taqum as-sa'ah. Berarti setelah hari kiamat belum dituliskan oleh Lauhul Mahfuz. Ila an taqum as-sa'ah. Kemudian ketika dituliskan semuanya yang berada di sana, maka pena menuliskan hal-hal yang Allah perintahkan kepada pena tersebut. Dan pena telah terangkat. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, dan tintanya telah kering. Berarti apa? Berarti takdir yang di Lauhul Mahfuz tidak bisa dirubah. Takdir yang di Lauhul Mahfuz tidak bisa dirubah. Tapi seandainya ada perubahan, maka perubahannya tersebut pun telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Contoh, kita tahu semua bahwa takdir itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Takdir apa yang tidak bisa dirubah? Takdir yang sudah terjadi. Kita tidak bisa kembali masa lalu mengubah takdir. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Berarti takdir yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Takdir apa yang bisa diubah? Takdir yang belum terjadi. Diubah dengan apa, Ustaz? Diubah dengan apa? Doa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang dapat mengubah takdir masa depan kecuali doa. Berarti doa dapat mengubah takdir masa depan.
Tapi perubahannya ini pun telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sehingga isi Lauhul Mahfuz tidak berubah pada akhirnya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami takdir. Sehingga dikompromikan hal-hal yang demikian. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-masyiah. Al-masyiah. Apa itu al-masyiah? Kehendak. Yang pertama ilmu, yang kedua penulisan atau pencatatan, yang ketiga adalah kehendak. Al-masyiah, masyiah, kehendak. Atau bahasa kita adalah eksekusi, tahapan eksekusi. Ya, tahapan eksekusi. Berarti Allah menghendaki sesuatu yang telah Allah memiliki ilmunya dan Allah telah rencanakan dalam pencatatan dan Allah langsung mengeksekusinya. Ya. Dan apa-apa yang Allah eksekusikan sesuai dengan apa yang Allah rencanakan. Itulah mengapa makanya tidak ada sebaik-baik perencana kecuali Allah, dan tidak ada sebaik-baik eksekutor kecuali Allah, tidak ada sebaik-baik pengilmuan kecuali Allah. Kalau manusia makanya kenapa setiap kali merencanakan seringkali tidak 100% seperti yang diinginkan. Mengapa? Supaya membedakan dirinya dengan Allah. Karena Allah lah yang berhasil 100% apa yang Allah rencanakan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ibu-ibu, misalnya hari ini mau makan nasi uduk, tapi ternyata warungnya tutup. Berarti tidak sesuai dengan yang direncanakan. Hari ini mau pakai baju merah, ternyata baju merahnya ternyata dicuci, akhirnya pakai baju hitam. Semua hal berarti terkadang tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala apa? Am lil insani ma tamanna? Apakah manusia dapat menginginkan semua hal yang dia inginkan di dunia? Tidak bisa. Untuk membedakan dirinya dengan Tuhan, untuk membedakan dirinya dengan Allah, dan untuk membedakan antara dunia dengan surga. Kalau semua yang diinginkan di dunia bisa tercapai, lalu untuk apa ada di surga? Untuk apa di surga? Bukankah hanya di surga semua yang diinginkan dapat tercapai? Berarti ketika manusia menginginkan sesuatu dan tidak terkabul di dunia, berarti Allah ingin ingatkan kepada manusia, hei manusia, kamu itu masih di dunia, belum di surga. Karena hanya di surgalah segala hal dapat tercapai. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menghendaki keburukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak, maka Allah berkehendak kepada kebaikan, berkehendak kepada keburukan juga. Berkehendak menciptakan kebaikan dan keburukan. Tetapi keburukan yang Allah ciptakan pada dasarnya semua ada hikmahnya, sehingga pada akhirnya semua yang Allah ciptakan berakhir ujung kepada kebaikan dan kemaslahatan. Contoh, Allah menciptakan siapa? Iblis. Iblis keburukan atau kebaikan? Keburukan iblis. Berarti Allah menciptakan apa? Keburukan. Tapi di balik penciptaan iblis ada hikmah di balik itu semua, yaitu apa? Allah mampu mengetahui siapa saja yang beriman dengan jujur dan siapa saja yang tidak beriman dengan jujur. Karena adanya iblis ini menjadikan manusia yang teguh siapa imannya dan manusia yang berpaling siapa imannya. Sehingga akhirnya berpisahlah siapa yang menjadi penduduk surga dan siapa yang menjadi penduduk neraka. Berarti ada hikmah di balik penciptaan iblis. Ada hikmah, dan itu berarti akhirnya adalah takdir yang baik. Sehingga pada dasarnya takdir yang Allah ciptakan semuanya itu adalah baik. Tidak ada takdir buruk. Kalaupun ada takdir buruk, maka takdir itu di sisi manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala maka semua takdir adalah baik. Di sisi manusia ada takdir buruk, dikarenakan manusia belum mengetahui ilmunya. Seandainya ada tabir-tabir yang Allah bukakan dan singkapkan tentang masa depan, kejadian masa depan, niscaya kita tidak akan memilih kecuali yang Allah pilihkan saja. Karena semua takdir Allah endingnya selalu baik. Manusia terkadang memusuhi sesuatu yang tidak diketahuinya. Makanya ada ungkapan dari pepatah Arab, al-insanu aduwwun ma jahilu. Manusia itu musuh dari apa yang dia tidak ketahui. Mengapa itu adalah takdir yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah mengetahui yang terjadi di masa depan. Allah sudah tahu yang terjadi di masa depan, dan Allah sudah tahu
apa yang terbaik bagi makhluk-makhluknya. Makanya ada ungkapan apa? Masaibu qaumin inda qaumin fawaidu. Musibah suatu kaum akan menjadi fadilah atau keutamaan bagi kaum yang lainnya. Sebagai contoh, kita tahu semua musibah yang misalkan pas Covid kemarin, musibah itu bagi siapa? UMKM, bagi para pengusaha. Tapi juga ada fawaidnya. Fawaidnya bagi siapa? UMKM yang bergerak di mana? Di bidang sembako, UMKM yang bergerak di bidang kesehatan. Fawaid. Artinya pada dasarnya setiap musibah yang Allah berikan pasti ada hikmah di balik itu semua, dan pada dasarnya hikmahnya untuk semuanya juga. Hanya saja kita terkadang tidak mengetahui di balik itu semua karena kemampuan otak kita yang terbatas. Kemampuan otak kita yang terbatas. Sehingga ketika Allah menciptakan iblis, maka ada hikmah di balik penciptaan tersebut. Yang pertama, hikmah-hikmah penciptaan iblis adalah Allah sengaja menciptakan iblis untuk menguji manusia, menguji keimanan manusia. Siapa yang pantas masuk surga dan siapa yang pantas masuk neraka. Kemudian di antara yang kedua adalah Allah mengetahui nantinya siapa? Hamba-hambanya yang rela berkorban dengan hartanya bahkan jiwanya untuk Allah, dan siapa yang tidak berani berkorban dengan hartanya dan jiwanya. Yang ketiga, Allah menjadikan manusia akhirnya berbuat dosa, kemudian manusia memohon ampun kepada Allah, dan Allah memperkenalkan namanya, yaitu Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Afu. Coba, seandainya manusia tidak berbuat dosa, lalu bagaimana cara Allah memperkenalkan dirinya bahwa dirinya Maha Pengampun? Bagaimana? Tidak bisa. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW apa? Lau lam tudnibu, kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum. La dhahaballahu bikum. Kalian akan dimusnahkan. Wala jaa'a biqaumin yudnibun. Kemudian Allah datangkan satu kaum yang berbuat dosa, fayastaghfirunallah, kemudian mereka mohon ampun kepada Allah, fayaghfirullahu lahum, dan Allah ampuni mereka. Berarti di antara hikmah mengapa Allah ciptakan iblis, supaya manusia itu mengetahui bahwa Allah Maha Pengampun. Sehingga manusia akhirnya berharap, akhirnya merasa hina, akhirnya merasa tawadhu, akhirnya merasa rendah, dan dia akhirnya meninggikan Allah, memuliakan Allah, dan membesarkan Allah. Seandainya manusia tidak bertemu dan berjumpa dengan iblis dan tidak diciptakan iblis, nantinya apa? Manusia akan sombong. Nantinya manusia tidak akan merasa rendah karena tidak pernah berbuat dosa. Bukankah kita tahu yang menyebabkan manusia itu merendahkan dirinya di hadapan Allah adalah karena berbuat dosa? Karena berbuat dosa. Bukankah kita tahu bahwa iblis ketika dia tidak pernah berbuat dosa, justru itulah yang mengantarkan dia kepada ujub dan sombong. Berarti ada hikmah di balik perbuatan dosanya manusia, dan ada hikmah di balik penciptaannya iblis, karena yang membuat manusia berdosa adalah iblis. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian yang paling nyata. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Kemudian yang apa? Rangkaian anta belum. Kita masih yang ketiga. Dengan ciptaan iblis, hikmah berikutnya adalah kita jadi mengetahui ada selalu dua sifat kontradiktif. Bukankah kita tahu ada Abu Jahal, ada Abu Bakar? Bukankah kita tahu ada Fir'aun, ada Musa? Bukankah kita tahu ada Ibrahim, ada Namrud? Selalu ada yang berkontradiktif. Dan inilah Allah menunjukkan kepada kita supaya kita memilih contoh yang baik. Sehingga diciptakan iblis menjadikan kita mudah untuk memilih yang mana yang contoh yang baik yang bisa kita tiru, kan begitu. Karena bukannya kita tahu, kita tidak bisa membedakan, kita tidak bisa menikmati cahaya kalau kita tidak pernah merasakan kegelapan, dan kita tidak pernah tahu rasanya manis kalau kita tidak mencicipi rasa pahit. Kita tidak pernah tahu rasanya bahagia ketika kita belum pernah merasakan rasanya sedih. Berarti dua hal yang berkontradiktif itu menjadikan kita mengetahui. Makanya ada suatu pepatah, bididdi tatabayyunul asya. Dengan mengetahui lawannya,
maka nampaklah keindahan yang satunya. Contoh, makanya ada sahabat-sahabat dulu yang bernama Mu'adz bin Jabal. Dia ketika bertanya kepada Rasulullah, itu bukan pertanyaan-pertanyaan yang umum ditanyakan para sahabat. Kalau sahabat bertanya apa? Tentang, ya Rasulullah, apa keutamaan amalan? Ya Rasulullah, apa yang terbaik untuk kami lakukan? Tapi Mu'adz bin Jabal nanya enggak gitu. Dia kalau nanya ke Rasulullah adalah, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Ya Rasulullah, apa kezaliman yang paling besar? Nanya begitu. Kenapa? Supaya dia tahu, ketika dia mengetahui keburukan, maka dia akhirnya mengetahui apa? Nikmatnya kebaikan. Ketika dia sudah mengetahui lawannya, maka dia nanti akan menjunjung tinggi bagian daripada yang sedang dia anut. Makanya kenapa ketika kita mengetahui keburukan dan kebobrokan akidahnya Yahudi, ketika kita mengetahui kejelekan daripada syariatnya Nasrani, kita tahu semua. Belum lama Paus di Roma itu melegalkan pernikahan sama jenis. Gara-gara kita mengetahui, akhirnya kita apa? Bersyukur atas nikmat Islam dan iman, karena kita mengetahui lawannya, kan begitu ya. Maka ketika kita mengetahui keburukan iblis, akhirnya kita mensyukuri keimanan hidayah, nikmatnya hidayah. Makanya terkadang dengan mengetahui keburukan, nampaklah lawannya itu kebaikan. Itu diantara hikmah Allah mengapa menciptakan iblis. Dan diantara hikmah berikutnya adalah kita akhirnya mengetahui bahwa banyak hikmah-hikmah yang tidak mampu ternalar, dikarenakan pada dasarnya Allah itu tidak ditanya tentang apa yang ia perbuat, tapi yang ditanya adalah makhluk Allah. Makanya Allah katakan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tapi manusia ditanya tentang apa yang manusia perbuat. Sehingga ketika ada dalil yang menyatakan bahwa cicak itu diantara kesunahan kita, ketemu cicak diapain? Dibunuh. Kesunahan kita melihat ular diapain? Dibunuh. Kesunahan kita melihat anjing yang apa namanya? Jadi ada jenis anjing yang dia itu membunuh manusia. Dia itu anjing yang ganas membunuh manusia, itu dibunuh juga. Namanya al-kalbul aqur. Anjing yang ganas buas. Itu juga dibunuh. Ada 5 khams fawasiq. 5 hewan yang hendaknya dibunuh. Hendaknya dibunuh, ya. Dan itu kalau kita pertanyakan, loh, kok Allah, mengapa Allah sangat kejam sekali menyuruh kita membunuh hewan, makhluk Allah? Kenapa? Bayangkan, berarti apa? Kita nggak pantas untuk bertanya demikian, karena Allah Subhanahu Wa Taala ketika berbuat, maka Dia bebas menentukan siapa saja yang berhak dibunuh, siapa saja yang tidak berhak dibunuh. Dan pada akhirnya, ketika Allah menempatkan kenapa Allah ciptakan surga dan neraka, kenapa ada sebagian hamba yang tidak termasuk neraka, kok nggak kasihan? Ingat, Allah tidak ditanya tentang apa yang Dia perbuat, tapi kita ditanya tentang apa yang kita perbuat. Begitu hikmah dalam memahami takdir. Sehingga pada dasarnya terkadang dalam mengimani takdir adalah dengan tidak banyak bertanya-tanya. Justru kalau bertanya, kenapa sih begini, kenapa saya begini, kenapa saya begini, cukup apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Hadirin sekalian, kalau saya cerita pengalaman saya punya pengalaman dibully. Di waktu SD saya dibully, di SMP saya dibully. Seandainya saya nggak mengimani takdir, mungkin saya nggak bisa ngisi depan ibu sekalian, karena saya sempat mengalami depresi. Ini saya pengalaman pribadi. Tapi yang membuat saya kuat sampai sekarang, iman kepada takdir. Ada banyak kejadian-kejadian yang malu rasanya untuk diceritakan. Kenapa saya begini, kenapa saya bertemu dengan orang ini, kenapa saya dihidupkan dengan kondisi seperti ini. Banyak hal-hal yang saya menyesal ketika memikirkan tersebut. Dan itu membuat hati tersenang ketika saya belajar ilmu takdir. Semenjak saya mengenal dakwah sunnah, semenjak saya mengetahui pentingnya ilmu akidah, dari situlah kita baru merasakan nyaman, nikmat. Oh, ternyata bisa Allah takdirkan. Jadi ilmu agama itu membuat kita bahagia, hadirin. Iman kepada takdir itu membuat kita bahagia. Mustahil orang yang beriman kepada takdir itu tidak bahagia, mustahil. Berarti ada kebahagiaan, ada ketentraman, ada kesenangan dari beriman kepada takdir. Kemudian tahapan keempat, ya, tahapan keempat, kalau tadi adalah yang ketiga apa? Kehendak itu ya, kehendak. Yang keempat itu eksekusi. Ya, kalau tadi yang ketiga itu kehendak. Kehendak itu baru bersifat apa? Bersifat ingin melakukan, udah ingin melakukan. Kehendak. Tapi
terjadinya, ya itu baru keempat, al-khalqu, namanya kehendak, penciptaan atau eksekusi, kejadian. Nah, itu atau di tahapan keempat adalah kejadian. Tahapan keempat adalah kejadian. Sehingga makanya mengapa dalam setiap sesuatu hal yang belum terjadi, kalau kita mengharapkannya, kita mengucap apa? Insya Allah, ya, insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah, kecuali mengucap insya Allah. Dan cara ahlu sunnah mengimani takdir, nih agak berada di pertengahan kita ini kan ahlu sunnah wal jamaah itu selalu bersikap pertengahan. Dia ahlu sunnah wal jamaah itu pertengahan dari sisi apa? Jabariyah dan Qadariyah. Ahlu sunnah wal jamaah juga pertengahan dari sisi Khawarij dan juga Murji'ah. Ahlu sunnah juga selalu pertengahan dari sisi Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Pertengahan. Sebagaimana agama Islam juga pertengahan dari agama apa? Yahudi dan Nasrani. Pertengahan. Maka cara kita mengimani pertengahan dalam mengimani takdir, supaya tidak ekstrim seperti Jabariyah dan supaya tidak ekstrim seperti Qadariyah. Ada ayat di surat At-Takwir ayat 29. Ayatnya adalah wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Itu ayatnya mengenai takdir. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Yaitu kamu tidak dapat menghendaki sesuatu kecuali itu juga dikehendaki oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga manusia itu memiliki kehendak. Wa ma tasyaun, berarti Allah menjadikan manusia itu memiliki kehendak. Tapi kehendaknya manusia dibatasi oleh kehendaknya Allah. Selesai. Itu cara mengimani takdir versi ahlu sunnah wal jamaah. Artinya manusia tidak menafikan sebab dan akibat. Orang beriman itu tidak menafikan sebab dan akibat, tapi tidak menyandarkan diri kepada sebab. Itu diantara akidah ahlu sunnah wal jamaah mengenai takdir.